Jam tangan viral yang harganya murah tapi kualitasnya oke. Beneran nggak sih? Kalau di video kemarin kita udah kupas tuntas fitur NFC yang banyak bikin orang penasaran, di video kali ini gue bakalan bahas fitur-fitur yang mungkin kalian belum tahu dan nilai plus minusnya dari Huawei Fit 3. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi walaupun di awal kita udah pilih bahasanya guys, tapi bahasa jam tangan sama bahasa aplikasinya ini itu tuh tergantung sama bahasa yang kalian setel di sistem HP kalian. Kayak di sini HP gue kan pakai bahasa Inggris, jadi di aplikasinya pakai bahasa Inggris. Di jam tangannya pun pakai bahasa Inggris. Sekarang kita coba ya. Kita ganti bahasanya. Oke, kita rubah jadi bahasa Indonesia. Nanti otomatis. Nah, jam tangannya langsung berubah jadi bahasa Indonesia. Health-nya ini jadi bahasa Indonesia juga. Jadi kayak gitu ya. Kalian gak usah pusing-pusing gimana cara ubah bahasa di jamnya. Fitur atau kelebihan yang kalian dapetin kalau kalian konekin ke device Android, itu tuh kalian pertama ya, itu kalian bisa nih ada pilihan musik. Musik ini tuh kalian bisa kelola musik. Nah, ini nanti kalian bisa tambahkan lagu ya. Ini lagu yang udah ada di si jam tangannya ya, bawaan dari device-nya. Kita pencet tambahkan lagu, habis itu kita cari lagu apa yang mau kita masukin ke dalam si jam tangan ini. Di sini gue coba pilih lagunya Jason Mraz yang Bella Luna, habis itu gue pencet OK. Dia langsung mentransfer lagu ke jam tangannya. Nanti pas udah selesai, langsung bakalan bisa diputar di jamnya ya. Jadi tanpa kalian konekin Bluetooth pun, si jamnya udah bakalan ada lagu yang kalian transfer. Dia ada memorinya di dalam ya, udah kesimpan. Dan setahu gua, kalau misalkan kalian udah transfer lagunya ke dalam si jam ini, nanti walaupun kalian konekin ke device iOS, nah kalau misalkan di device iOS kan nggak ada fitur untuk tambahin lagu, tapi ya tetap aja kalian bisa putar lagu itu karena udah kesimpan di si jamnya guys. Oke, udah selesai, lagunya udah masuk ke sini. Nah, nanti kalian tinggal pencet menu, cari music. Nah, lagunya jadi 2, kita bisa pencet play. Nah, itu. Langsung diputar di jam tangannya tanpa ngakses ke HP kita. Dan ini lumayan gede loh volumenya. Ini kan tadi tambahin lagu, kita back dulu. Nah, ini kalian centang aja nih, kontrol musik ponsel. Ini buat apa? Jadi pas kalian lagi muter Spotify nih ya, ini kan lagi mainin musik nih. Nah, nanti di jam tangan kalian, di sebelah kiri, ini ada tuh Nobody Gets Me, si SZA ya. Ini bisa kalian pencet next. Tuh, next ya. Next lagi. Sama ya. Bisa kita pause. Bisa kita play juga. Kayak gitu ya. Tapi ini kan yang diputer tuh di si HP gua ya, volumenya ya. Tuh. Puter di HP gua. Nah, kalau untuk musik yang udah kesimpan di device ini nih, yang udah ditambahin tadi, kita bisa putar di earphone ya. Jadi kita bisa putar di earphone. Kalau di earphone-nya Huawei, ya pasti udah bisa lah ya punya Huawei. Sekarang gue mau cobain kita putar di earphone lain ya, third party. Kita cobain aja. Apakah bisa dikonekin? Kita pencet saluran audio. Habis itu kita pencet sandingkan. Nah, ini kita buka. Supaya dia muncul Bluetooth-nya. Nah, ada ya. Ini sesuai sama mereknya ini, Tojo A3. Tojo A3. Oke, Tojo A3 udah terhubung. Sekarang kita bisa mainin musiknya lewat si Tojo ini. Kita coba ya. Nah, ada ya. Suaranya ada ya. Jadi dia bisa muter langsung lagunya di sini, nggak usah pakai HP. Itu enaknya si Huawei ini kalau udah dikonekin ke Android. Nah, kalau misalkan kalian nggak lewat yang tadi, kalian juga bisa konekin di sini ya, pengaturan. Nah, Bluetooth. Nah, ini kan ada ya, dia bakal nyari koneksi Bluetooth dari device apa. Kalau misalkan kalian mau putusin, kalian tinggal pencet titik 2 ini, habis itu pencet putuskan. Kalau kalian pengen lupakan perangkat, kalian bisa pencet yang putus sandingan. Nah, ini di forget, jadi ntar mesti di-connect ulang, kayak gitu. Terus keunggulan lainnya, kalau kalian connect ke Android, itu kalian bisa atur quick chat-nya ya. Nih, balasan cepatnya kalian bisa atur. Di sini kan yang bawaan dia ya, kalian bisa tambahkan, tapi cuman sebatas 36 karakter. Misalkan kalian suka nyetir mobil gitu ya, dan pakai jam tangan ini, kalian bisa bilang, maaf lagi di jalan contohnya gitu ya. Kita tulis,
Gini contohnya ya, kita bisa naikin ke atas. Oke, di sini udah bakalan kesimpan di jam tangannya. Sekarang gue bakal coba ngechat ya. Nah, muncul ya. Kita bisa balas langsung. Nah, ini yang tadi udah gue naikin, maaf lagi di jalan. Dan di sini langsung muncul ya. Nah, keuntungannya kalau kalian konekin ke device iOS atau iPhone, itu tuh di sini bakalan ada satu aplikasi yang namanya Remote Shutter ya. Nah, untuk device yang kanan kan kekoneknya ke Android, jadi dia nggak ada aplikasi Remote Shutternya. Remote Shutter di sini, pas kalian klik, nanti kalian tinggal buka aja kamera dari iPhone kalian. Nanti dia bakal langsung connect gitu guys. Jadi pas kalian pencet, di sini ada bisa atur timernya, mau 2 detik atau 5 detik atau dimatiin timernya. Dan kalau kalian pencet tombol shutternya, nanti iPhone kalian bakalan langsung otomatis foto gitu ya. Untuk keduanya, di sini tuh ada fitur untuk Find My Phone ya, supaya HP kalian berdering. Ini Android. Waduh, cukup creepy ya. Ada suara I'm here. Jadi kasih tahu kalau gue di sini nih gitu. Lu nyari gue kan? Oke. Sekarang kita cobain yang iOS. Nah, yang iOS lebih manusiawi lah ya. Jadi kayak bunyi alarm gitu. Nice. Dan untuk ketahan baterainya sendiri katanya bisa tahan sampai 10 hari. Which is enak banget, satu kali cas bisa tahan 10 hari. Nah ini kalau gue pakai dua-duanya, kalian bisa bandingin bagusan yang mana ya. Kalau menurut gue sih, gue tetap suka yang ini sih. Karena ini lebih fleksibel. Dan untuk ini, kalau dipakai tidur tuh enak, kayak nggak kerasa gitu ya. Dan jamnya juga enteng, walaupun gue sendiri ya nggak suka-suka amat tidur pakai jam tangan guys. Kayak tetap aja tangan gue merasa sesuatu ada yang ganjel gitu. Tapi pakai ini lumayan lah ya, karena ini enteng banget. Oke, sekarang gue mau bahas hal positif yang gue suka dari Huawei Fit 3. Nah, fitur yang gue suka dari Huawei ini, kalian bisa setting di sini nih. Kalian pergi ke notifikasi, habis itu kalian bisa pencet yang bisukan notifikasi ketika menggunakan ponsel. Ini gue suka banget, kenapa? Karena pas kalian lagi pakai jam tangan nih ya, lagi pakai, terus kalian lagi balas WA contohnya ya. WA ada yang masuk lagi, jam tangannya tuh nggak bunyi karena kalian lagi mainin HP-nya. Dia tahu kalian lagi pegang HP ya. Jadi pas lagi ada interaksi sama HP kalian, jam tangan nggak akan bunyi. Pas HP kalian layarnya mati, baru jam tangan muncul notif. Kita coba. Layar HP gue mati, kita chat. Muncul, oke? Oke, sekarang layarnya hidup. Gue coba chat ya. Nah, tuh. Muncul notifnya ke HP ini, jam tangan kalian nggak bunyi. Jadi itu bagus banget supaya nggak ribet gitu ya. Jadi kalau misalkan jam tangan bunyi, ini juga bunyi, itu menurut gua ngeselin banget sih. Nah sayangnya kalau smartwatch-nya ke-connect di iPhone, itu tuh nggak ada guys. Ini di notifikasi kalian nggak bisa pencet untuk mematikan notifikasi pas layar iPhone lagi aktif. Jadi nggak ada gitu ya. Jadi contohnya nih, ini layar iPhone gua masih aktif, dan gua ngechat ya, gua nge-WA. Lihat. Di situ masuk, di sini juga masuk. Jadinya dua-duanya bunyi walaupun layar iPhone gue nyala. Ini kekurangannya kalau kalian connect ke iPhone guys. Banyak fitur yang dipotong. Nah, fitur selanjutnya yang gue suka, si Huawei Watch Fit 3 ini bisa baca notif WhatsApp yang lumayan panjang guys. Ini gue coba ya. Ini gue coba copy lagu Dirgat. Nah, gue send. Nah, muncul. Dan kita bisa baca sampai habis. Tuh. Sepanjang ini masih kita bisa baca, jadi nggak kepotong. Itu menurut gue sisi positifnya. Nah, sekarang contohnya nih ya, gue udah chat banyak kali dan panjang-panjangnya. Udah ada 3 chat yang belum gue baca. Kita kan bisa swipe ke bawah, ini untuk lihat notifnya. Nah, kita klik nih ya, ini kan dari nomor gue sendiri nih, kita klik. Nah, dia bakal muncul semua chatnya. Tergantung dari waktu kapan masuknya. Set gitu ya, memang ini kelihatannya kepotong, tapi pas kalian pencet, nah full, bisa kalian balas, full, bisa kalian balas lagi. Jadi kalian bisa balas 3 kali. Contohnya lagi di jalan nih ya, orang ngechatnya 3 kali, kalian bisa balasnya 3 kali juga. Kayak contohnya kalian pengen balas nih ya, dia udah chat 3 kali gitu kan. Kalian pengen balas, oke, maaf lagi di jalan. Berarti kan kalian harus balas 2 kali. Tapi kalau misalkan digabung jadi satu, kalian sekali pencet, reply pakai yang balasan cepat, oke. Udah ketutup tuh, tapi karena dia cuman ketutup satu chat, kalian masih bisa pakai reply, quick chatnya lagi, balasan cepat, maaf lagi jalan. Nah, kalian masih punya satu kesempatan lagi untuk quick chat lagi, ngerti gak?
Jadi kalian bisa balas cepat lagi. Terima kasih gitu. Baru habis. Bayangin kalau dia gabung 3 chatnya jadi satu. Itu berarti kalian cuma punya satu kesempatan balas pakai quick chat sekali doang. Udah selesai. Oke, selanjutnya fitur yang gua acungin jempol banget dari jam ini, dia bisa angkat telepon WhatsApp. Bayangin, bukan angkat telepon yang biasa ya, pakai seluler. WhatsApp bisa diangkat. Dan suaranya lumayan bagus guys, gua nggak bohong. Ini coba gua telepon ya. Set. Nah, langsung masuk dan kita bisa angkat. Ini tulisannya nomor 3 diketahui karena gua belum impor kontaknya ke jam tangan ya. Nih, gua langsung pencet angkat. Langsung angkat ya. Oke, halo, ini dia suara speaker dari jam tangan Huawei Fit 3. Menurut kalian gimana suaranya? Nah, kalau speakernya udah, sekarang gue bakal cobain tes suara mic-nya. Oke, ini dia kualitas suara dari Huawei Fit 3. Ini gue udah jauh-jauh dari kamar gue ya. Jadi suaranya ini harusnya udah nggak akan menggaung, tapi kalian bisa dengar kualitas suaranya dari mic-nya si jam tangan ini. Dan bagusnya lagi, kita bisa nge-mute dari sini langsung. Dari jam tangannya. Dari jam tangannya, gue bisa mute. Jadi dia nggak bunyi lagi, kita bisa unmute lagi. Nah, ini unmute. Oke, terus selanjutnya kita bisa nelpon pakai si jam tangan ini pakai seluler dari HP ini tentunya ya. Bikin si HP kita nelpon orang kalau kita udah import kontaknya. Jadi di sini kita harus import kontaknya dulu. Kita ke perangkat Huawei Fit 3. Habis itu kita ke kontak favorit. Oke, di sini gue udah tambahkan nomornya ya. Ini gue blur, sorry, supaya nomornya nggak tersebar. Nah, sekarang kita udah bisa pencet. Di sini ada kontak. Ini kontak ya. Bentar, gue kasih dia ngeblur sebentar ya, supaya nomornya nggak kesebar. Ini bakal gue pencet telepon yang ungu itu ya. Bakalan langsung masuk teleponnya. Jadi dia pakai Samsung S22 gue nelpon ke si ROG ya. Fitur selanjutnya yang cukup gue suka, ini kita bisa atur wallpapernya sesuai dari foto di galeri kita. Jadi ini kita pencet yang punya saya, ini udah kalian bisa pilih yang ini nih, yang DIY galeri. Nah ini gue udah pilih ya, ini gue contohin lagi, kita pencet yang galeri. Oke, udah itu kita pilih salah satu foto contohnya ya, ini udah pilih. Kita bisa geser-geser fotonya. Contohnya begini, kita pencet OK. Nah, habis itu kita bisa pilih gayanya. Nah, gaya ini gaya dari tulisan jamnya ya, gaya teksnya. Contohnya kita pakai yang ini, tapi sayangnya warnanya nggak bisa dirubah ya. Tata letaknya bisa di atas, bisa di bawah. Di atas, oh dia sesuaiin sama warna pohonnya. Kalau di bawah sesuaiin sama warna bajunya kayaknya ya. Terus widget itu kalian bisa pilih yang ininya nih, mau langkah, ini detak jantung, ini kalori yang terbakar, ini persentase baterai, ini bolos. Kita coba yang persentase baterai ya. Habis itu kita simpan, dan habis itu dia bakal langsung ke ganti. Lihat gak sih, gambarnya tuh kayak bagus banget gitu loh. Ini jam tangan tapi udah AMOLED, jadi kayak keren gitu. Tapi kalau misalkan kalian bikin dia mati, always on display, nah, always on display dia cuman angka jamnya doang ya. Nah, terus gue juga suka sama yang ini guys, yang style ini. Ini kita bisa bikin wallpaper sesuai sama sesuatu yang kita pengen gitu ya. Kalau gue sih lebih senangnya sama outfit kita. Jadi kita pencet yang plus, pakai kamera, oke. Nah, contohnya kalian lagi kondangan nih ya, pakai batik contohnya ya. Nih, contohnya gue pakai batik nih. Batiknya coraknya kayak begini contohnya. Ini langsung aja kita foto, set. Udah, kayak begini. Kita pencet OK. Nah, kalian pilih dulu pengen highlight bagian mana. Contohnya gini ya, ada kuningnya, merahnya lebih banyak, habis itu hitam. Kita pencet centang di atas ini. Nah, langsung dikasih wallpaper yang kira-kira motifnya itu tuh warnanya sama kayak baju kita. Jadi kalian bisa pilih yang mana gitu ya. Contohnya, gue pengen pakai yang ini ah. Contoh nih, simpan. Nah, dia bakal langsung berubah. Gile, langsung sesuai sama outfit kalian gitu. Keren gak sih? Menurut gue ini keren sih. Nah, kalau misalkan kalian udah bikin, dia bakal kesimpan di sini. Dan contohnya, wah, bajunya udah sobek nih. Ya udah, kalian tinggal buang aja wallpapernya gitu. Ini jenius sih. Oke, nilai plus yang lain. Waduh, jadi ini banget nih. Cucok meong nih. Kalau nggak ada mejanya cuma bunga-bunga ya. Jadi fitur lain yang gue suka kalau kalian mau ganti wallpaper kan memang caranya ditekan tahan gitu ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini tuh ada level daya.
Nah, ini nih kayak gini. Kenapa dia level dayanya 2? Karena dia banyak widgetnya. Ini bakal lebih boros baterai gitu ya. Ini nggak ada widgetnya banyak, level dayanya 1. Jadi kalian bisa tahu wallpaper yang mana yang konsumsi baterainya agak banyak dan yang mana yang hemat daya. Terus yang gue paling amazed ya, gue paling kagum sama Huawei Fit 3, dia dengan harga yang semurah itu, dia bisa banyak fitur kesehatannya ya. Nih, kalian lihat, ada True Sleep, ada berdiri sih biasa lah ya. Ada pemantauan denyut jantung, tes stres, SPO, sama pernapasan pas kita lagi tidur. Jadi jam ini udah bisa analisis aritmia gelombang nadi. Jadi buat kalian yang denyut jantungnya nggak beres gitu ya, dia tuh bisa, nah kayak gitu tuh. Terdeteksi, kok gue nggak beres sih? Nggak, ini mungkin karena gue dari tadi copot pasang, mungkin dia ada salah detect ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai terus gitu ya, nih contohnya tuh. Kemarin kan gue pakai terus. Nah, terdeteksi 27 kali aman gitu ya. Nggak ada detak jantung yang aneh-aneh gitu ya. Nih kayak begini. Itu ada penjelasannya juga. Jadi kalian pas selama pakai, kalau misalkan kalian pakai jamnya tiap hari, kalian tuh bisa tahu ada masalah kesehatan apa ya. Walaupun ini nggak valid 100%, tapi kalau misalkan kayak di sini udah muncul, kalian bisa coba cek ke dokter gitu ya. Dia kayak udah kayak kalau misalkan kalian ulangan udah dikasih kisi-kisi gitu ya, udah dikasih bocoran, jadi kalian bisa memastikan kebenarannya. Terus ada kesadaran pernapasan saat tidur. Kalau misalkan kalian pas tidur pakai begini, dia bisa deteksi napas kalian tuh normal apa enggak gitu ya. Kalau mimpi buruk mungkin napasnya jadi ngos-ngosan kali ya. Nah, terus di sini dia ada kesehatan jantung kalian, berapa beat per menit, ada berat badannya. Ini kita input manual di ini ya, di saya, habis itu di profil. Nah, di sini kalian bisa setting tinggi badan, tanggal lahir, sama berat badan ya. Habis itu ada jam tidur. Ini jam tidur gue kemarin cuma 4 jam. Dan kita ketahuan tidurnya jam berapa. Pas kemarin hari apa nih? Contoh nih ya. Contohnya kemarin tanggal 27. Nah, tanggal 27 gue cuma tidur 3 jam. 3 jam itu ketidurnya di jam 3.25. Ini gue pakai terus jam tangannya pas mau tidur. Gue nggak pencet apa-apa, jadi dia bisa tahu pas kita udah tidur, dia tahu itu ya. Mungkin dari denyut jantungnya lah, dari apa dia tahu, oh ini udah tidur nih. Dia langsung save waktunya pas kita tidur tuh jam berapa. Ini kedeteknya gue tidur jam 3.25 pagi, bangunnya jam 6.35 pagi. Karena jam 6.35 emang gue udah bangun dan bergerak ya. Dengan jam tangan masih di tangan, jadi dia ketahuan. Dan ini sebenarnya tidak sehat ya jam tidur kayak gini ya. Terus dia ada SPO2 ini kalau nggak salah kadar oksigen dalam darah ya. Jadi dia bisa tahu kalian punya oksigen dalam darah itu tuh seberapa persen. Terus untuk cewek-cewek ini ada kalender haid gitu ya, ada siklusnya. Kalian bisa pilih haid terakhir kapan, durasi haid, durasi siklus. Ntar dia juga deteksi suhu badan kalian mungkin, jadi dia bisa tahu nanti haid selanjutnya kapan. Habis itu untuk yang berat badan ini menurut gua keren banget. Karena kalian tuh bisa pilih ya, kalian hari itu tuh sarapannya apa, dan makan siangnya apa, makan malam apa, atau ada makanan ekstra atau cemilan itu apa. Gue udah coba bikin nih ya, kita simulasikan. Contohnya gue pagi-pagi lagi makan nasi uduk sarapannya. Nah, kita bisa pencet nih nasi uduknya berapa gram gitu ya. Nah, dan kalau misalkan kalian kemarin nih, lupa input nih makan siangnya, nah kalian bisa pilih yang tanggal gitu ya. Kalian bisa pilih tanggalnya, habis itu kayak, kemarin makan siangnya apa gitu. Ntar kalian bisa input sendiri ya. Dan ini cukup lengkap guys. Contohnya nih ya, sarapan. Contoh ya, ini kan kemarin gue udah coba input nih ya. Kita coba masukkan nama makanan. Contohnya kalian sarapan pakai apa sih? Gudeg contoh ya. Ini bahasa Indonesia nih, gudeg, makanan gudeg. Kita search. Muncul guys. Gudeg apa? Jadi dia bisa tahu kalau misalkan ini tuh ya 96 kilokalori per 100 gram. Nah, yang susahnya ini tuh berapa gram itu agak susah tentuin. Tapi di sini kita bisa kira-kira aja dia berapa gram. Karena dia bisa kasih tahu di sini nih. Contohnya nasi. Nah, satu mangkuk nasi dengan sebesar ini kartu ATM segini berarti ya. Mangkuk kalau misalkan segini porsinya itu tuh berarti 200 gram. Itu untuk kayak kalian bisa bandingin gitulah tuh. Kalau misalkan kalian nggak nimbang, ini bisa buat perkiraan gitu ya. Fungsinya buat apa? Supaya dia tahu asupan kalori kalian tuh berapa. Jadi kalau misalkan asupan kalori kalian banyak,
tapi kalian nggak olahraga nih, total yang dibakar berapa gitu kan. Oh, gue makannya 2000 kalori, tapi bakarnya cuman 1000. Berarti kan kalian nggak defisit gitu ya, berarti kalian bisa tambah gemuk. Hal lain lagi yang gue suka, di sini bisa always on display ya. Nah kayak gini, putih, pas kita turun tangan dia bakal jadi hitam, gelap gitu ya. Ini always on-nya kayak begini, ini untuk yang layar nyalanya. Sama dia ada auto brightness-nya juga. Dan ini gue udah test charge juga, lumayan fast charging. Tapi gue saranin kalian jangan pakai adapter charge yang gede-gede ya. Gue udah tanya pas si Huawei-nya lagi live stream jualan, gue tanya itu tuh adaptornya pakai yang berapa watt. Katanya itu tuh maksimal 20 watt katanya. Ya jangan lebih daripada 20 watt. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya nggak usah sampai segede itu juga. Gue kemarin pakai yang 5 volt 2 ampere, berarti 10 watt doang ya. Dan gue udah ngetes ya, pas gue ngecas itu tuh waktu itu baterainya pas lagi di 30%, gue ngecas dia 30 menit itu tuh bisa nambah sampai ke 86%. Cepet banget kan, setengah jam itu tuh nambahnya 56%. Dan di sekitar 45 menitan tuh udah full guys. Jadi dari 30% sampai full itu tuh makan waktu 45 menitan dengan charger yang cuman 10 watt. Kalau kalian kasih 20 watt mungkin nggak tahu deh, gue mungkin nggak bakal pakai 20 watt juga karena takutnya nanti malah nggak awet jamnya. Oke, sekarang kita bakal bahas kekurangan yang gue nggak suka dari Huawei Fit 3. Yang gue nggak suka dari jam tangan ini, kalau kita mau setting dia ke getar doang ya, only vibrate tanpa volume suaranya, ini notifikasinya kita matiin, itu tuh susah guys. Kalau misalkan di jam gue yang dulu ya, di Amazfit tuh gampang. Kalian tuh tinggal swipe ke bawah, ke ini control panelnya ini ya. Nah di sini tuh ada kayak mode getar gitu. Ini tuh nggak ada kalau di sini. Ini nggak ada mode getarnya. Adanya jangan ganggu. Ini kalau misalkan jangan ganggu kalian aktifin, sama sekali nggak ada getar, nggak ada notif. Jadi kalian nggak bisa nih, contohnya lagi nonton di bioskop, pengen supaya dia getar doang, supaya nggak ganggu. Itu tuh nggak bisa cepet. Kalian tetap harus ke paling cepet ya ke kontrol gini, pengaturan. Habis itu kalian masih cari dulu nih, cari suara dan getar. Nah ini kan kalian harus pencet yang bisukan. Nah ini baru, bisukan ini baru kalian bisa getarnya ada tapi nggak ada suara volumenya. Suara volume nada deringnya tuh mati gitu ya. Kalau di jam-jam pada umumnya, biasa pas kita akses ke control center gini, itu tuh ada theater mode. Jadi kita sekali pencet theater mode, layarnya langsung otomatis gelap supaya nggak silau. Terus kayak dia langsung masuk ke mode getar gitu. Itu tuh lebih praktis. Jadi kalau misalkan ini, kalian tuh kalau misalkan habis nonton nih ya, nggak boleh lupa nih, kalian harus ke pengaturan lagi. Habis itu ke suara dan getar. Ininya bisukannya harus kalian matiin, kalau nggak ya nggak ada notif lagi, HP kalian selamanya nggak ada notif. Jadi itu agak repot menurut gua. Terus kekurangan selanjutnya untuk wallpaper yang free-nya itu tuh untuk sekarang ini tuh dikit ya, nggak terlalu banyak. Jadi pilihannya cuma segini doang. Menurut gue ini dikit sih guys. Nah udah habis. Kalau waktu itu gue pakai yang Amazfit tuh banyak banget sampai mabok pilihnya. Kalau ini cuma sedikit doang dan menurut gue cukup monoton. Kayak begini kelihatannya banyak karena ada yang ini tuh. Ini aja udah 3 warna. Modelnya sama, 4 warna, modelnya sama. Habis itu untuk wallpaper yang udah kalian download, dia itu kan bakal masuk ke sini ya. Punya saya sini. Nah, ini jeleknya lagi, kalian nggak bisa atur, nggak bisa digeser nih, pengen urutan yang mana. Jadi kalau kalian asal download doang dan masuk begini, kalian mesti hapusin satu-satu, download sesuai urutan yang kalian pengen. Ini tuh nggak bisa digeser guys. Nih, ini kan edit ya. Nih, edit di sini. Tuh, nggak bisa digeser guys. Jadi ngeselin. Kenapa ngeselin? Ini kan gue download sesuai yang kayak gue nge-scroll, wah bagus download, scroll bagus download. Pas gue mau add wallpapernya ke sini nih ya, pas gue mau pilih, tuh urutannya nggak bisa digeser cuy, tuh. Jadi ini sesuai sama download yang masuk, tergantung yang mana yang selesai duluan, nggak bisa diatur lagi di sini, tuh. Contohnya gue pengen, wah biasa gue habis pakai yang
ini nih, habis pakai yang ini, gue pengen yang di sini tuh yang smiley misalkan. Wah, ini masih kesini lagi, masih jauh gitu kan. Terus habis dari smiley, gue pengen pakai yang olahraga nih, gue mesti cari lagi gitu. Jadi kayak nggak bisa dibikin samping-sampingan yang kita suka pakai dan yang opsional yang kita udah download aja tapi kita taruh-taruh di belakang gitu loh, nggak bisa. Nah, terus ada satu kekurangan yang fatal banget untuk jam kesehatan ya. Ini kan ceritanya jamnya kesehatan banget nih. Tapi fitur workout-nya menurut gua ini jong sih. Kenapa? Contohnya nih, kalian mau nge-gym ya, kita pilih yang strength. Nah, kalian ini anak gym. Kalian pakai jam tangan ini untuk mengukur kalian punya denyut nadi gitu kan, berapa ininya. Tapi kan kalian selagi nge-gym gini, kalian tuh misalkan lagi angkat beban, itu berarti misalkan ada 10 repetisi. Selesai 10 repetisi, berarti kalian ganti ke set kedua gitu kan. Misalkan orang nge-gym tuh biasa ada 4 set, 10 repetisi. Nah, setiap set, kalian itu kan biasa istirahat cuma boleh semenit gitu kan. Jadi kalian tuh harusnya bisa pencet untuk set berikutnya. Jadi set pertama udah selesai, dicatat. Habis itu pas kalian pencet lagi, set kedua ulang lagi detikannya gitu. Ini tuh nggak bisa guys. Dia bisanya nge-pause, lanjut. Kalau kalian pencet yang opsi bawah ini buat tahu dia aerobik atau anaerobik. Menurut gue malah fitur pentingnya itu nggak ada di jam tangan ini. Ini gue cobain sekarang di jam tangan yang dulu gue pakai ya. Oke, ini jam yang dulu gue pakai ya, Amazfit. Jadi ini gue lupa juga serinya apa, Amazfit GTR 3 atau apalah, something gitu ya. Nah, ini kalau kalian lagi latihan, kita pilih yang latihan beban contohnya ya. Nah, ini ceritanya gue lagi angkat beban nih ya. Gue lagi angkat beban, udah selesai 10 kali repetisi, terus gue mau istirahat ya kan. Gue pencet ini yang bawah. Set. Lihat, satu set telah selesai. Jadi kita ingat ya, kita udah selesai satu set. Dan ini langsung ada detikannya, waktu istirahat. Jadi kalau misalkan orang gym itu kan istirahat nggak boleh lebih dari 1 menit ya. Makanya mereka nggak boleh main HP dan lain-lain. Nanti udah mau 1 menit, kalian bisa pencet ini lagi, set kedua. Jadi kalian tahu nih, kalian angkat lagi, angkat beban, sampai kalian udah capek gitu ya, udah nggak kuat, langsung kalian pencet lagi. Berarti kalian udah selesai set 2. Jadi kalian juga nggak usah ingetin udah set keberapa, kalian tinggal fokus ngangkat-ngangkat aja. Kalian bisa lihat di sini, oh iya, udah 2 set nih. Oh, kita udah istirahat 14 detik nih. Wah, udah mau lanjut lagi, pencet lagi. Set keberapa? Set ketiga gitu. Ini menurut gue fitur yang penting banget, tapi malah nggak ada di Huawei Fit 3. Itu sayang banget sih. Wah, ternyata guys ada yang lebih buruk lagi kalau kalian konekin ke iOS. Ini ya, gue pencet device. Ini udah ke-connect ya, Huawei Fit 3 yang gray. Tapi ternyata di sini nggak ada opsi untuk tambahin walletnya guys. Jadi kita nggak bisa pakai fitur untuk copy access card. Wah, gila sih. Kenapa ya? Untuk fitur-fitur dari iPhone tuh bener-bener disunat abis loh. Banyak banget fitur yang dikurangin guys. Menurut gua ini lebih baik kalian konekin ke Android sih. Kalau emang kalian user iPhone enakan ya udah sih beli yang nggak usah gray aja, nggak apa-apa, yang rubber band aja guys. Karena percuma juga di sini tuh nggak ada Huawei Walletnya. Sekarang gua konekin ke yang Android ya. Harusnya tuh ada di opsi device-nya guys. Oke, ini udah ke connect. Skip aja dulu. Nah, seharusnya di opsi device ini tuh ada Huawei Wallet. Harusnya tuh ada. Tapi cuma di Android doang ternyata. Dan khusus yang gray ya. Kalau misalkan yang rubber band emang nggak ada. Tapi yang gray ini kalau kita konekin ke iOS tuh nggak ada nih. Opsi Huawei Wallet-nya hilang. Kacau sih. Terus kekurangan lainnya untuk saat ini pastinya kalian bakal kesusahan cari strapnya dan lain-lain. Cuman mungkin beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan mungkin gua rasa udah banyak yang jual sih ya. Cuman tetap aja nggak akan sebanyak Apple Watch. Karena menurut gua tetap aja Apple Watch paling banyak aksesorisnya. Terus kekurangan lain yang gua nggak suka ini pas jam tangannya kita lepas nih ya. Pas gua lepas dari tangan. Nah, ini always on display-nya dia tuh masih nyala. Walaupun dia udah deteksi kalau tangan kita nggak nempel di jam tangannya. Kenapa gue bisa bilang dia udah deteksi tangan kita nggak nempel di jam tangannya? Karena pas gue nge-WA ke device yang ke-connect ke jam ini, jam tangannya tuh udah nggak bunyi. Berarti dia tahu udah nggak ke-connect ke tangan kita. Tapi always on-nya kenapa masih nyala? Nyalanya itu tuh bisa kita setel sebenarnya. Cuman paling cepat itu tuh tetap 5 menit. Jadi habis kalian lepasin dari tangan, dia harus nunggu selama 5 menit dulu baru always on display-nya mati. Itu menurut gua ya sayang aja sih. Kenapa nggak langsung mati aja?
Terus kekurangan lainnya, barangnya goib banget ya. Untuk yang versi nilon ini yang bisa copy access card, itu susah banget dicarinya cuy. Gue bingung kenapa kalau misalkan dia tahu cuman seri ini doang yang bisa NFC card, tapi malah stoknya paling dikit gitu loh. Ini tuh sampai rebutan banget dan kayak susah banget dapetin. Padahal gue yakin banget fitur untuk copy access card itu tuh cukup diminati juga banyak orang ya, apalagi yang tinggal di apartemen. Jadi kan kalian nggak usah repot-repot keluarin access card, kalian bisa simpen di tas, bisa simpen di dompet. Kalian udah taruh ke sini, ya kalau misalkan ini nggak berfungsi baru kalian keluarin gitu kan. Tapi menurut gue ini nggak berfungsi sih. Soalnya gue udah cobain beberapa kali dan bekerja dengan sangat baik. Terus sayangnya lagi, jam tangan ini belum support pembayaran di Indonesia. Nggak bisa pakai Dana, nggak bisa pakai OVO, GoPay dan lain-lain. Kalau misalkan di Malaysia udah pasti bisa karena tadi ada aplikasi bawaannya ya. Tapi sebenarnya untuk Apple Watch sendiri kalau kalian beli pun memang belum bisa juga sih untuk dipakai pembayaran. Harus diakal-akalin lagi pakai aplikasi Wish kalau gue nggak salah gitu kan. Kalau misalkan ini nggak bisa. Oke, gue rasa gitu aja video kali ini. Untuk setting-settingan jamnya mungkin kalian udah bisa ngulik-ngulik sendiri lah ya. Soalnya dia juga udah ada bahasa Indonesia. Soalnya kalau misalkan gue kasih semuanya full di satu video ini, nanti bakalan panjang banget videonya. Dan kalau misalkan semakin banyak yang skip, sebenarnya performa videonya bakal jadi jelek dan nanti nggak direkomendasiin ke orang-orang. Jadi buat kalian yang merasa terbantu, kalian bisa bantu gua dengan cara subscribe ke channel gua, bisa like video ini, share ke teman kalian juga supaya gue makin semangat bikin konten ya. Terus untuk unit Huawei Watch Fit 3 yang putih ini bakal gua jual juga guys. Ini sepaket ya sama Huawei FreeBuds SE2, ini bakal gua jual juga ya. Ini bekas review doang. Jadi ini nggak gua pakai dari kemarin, cuman di kamerain doang. Yang gua tes dan gue pakai itu tuh yang grey. Ini bakal gue pakai, nggak akan gue jual. Emang untuk daily driver. Jadi yang gue jual ini yang putih. Jadi pastinya ini masih kayak baru ya. Cuman kalian minusnya ya nggak dapet experience unboxing doang. Jadi buat yang kesulitan dapetin warna putih dan kalian pengen dapetin ini, kualitasnya masih baru banget dan harganya lebih miring sedikit daripada di store, kalian bisa ke link di deskripsi video gue juga ya. Akhir kata, gue pamit undur diri. Makasih buat kalian yang udah support channel ini. Nanti di next video gue bakal bahas TWS buat kalian yang doyan banget sama bass ya. Jadi buat kalian-kalian yang bass head banget tapi kalian nggak suka pakai earphone yang ada karetnya yang nyempil ke lubang telinga kayak sakit gitu pakainya, nanti gue bakal review TWS-nya. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, dan see you in my next video guys. Bye-bye!